terhadap iptek dalam ilmu sosial dan ilmu filsafat telah berperan aktif yang ikut mengalami perkembangan. Namun pendekatan filsafat berbeda dengan filsafat ilmu. Ilmu filsafat merupakan sebuah cara untuk menerapkan prinsip dan menerapkan sebuah aturan ilmu yang berpikir secara bebas, radikal maupun universal untuk mendukung adanya filsafat. Sedangkan ilmu sosial merupakan ilmu yang menjelaskan tentang adanya humaniora yang dimana pada dasarnya menjelaskan tentang kemanusiaan yang menyangkut dengan adanya agama muslim. Sebenarnya ilmu Islam lebih merujuk pada ilmu sosial dan adapun para pakar yang menyatakan bahwa dalam menemukan suatu titik dari berbagai banyak pengertian dari ilmu itu sendiri akhirnya telah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi adalah seorang ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, serta ia memandang filsafat secara menyeluruh. Bidang studi yang digemarinya ialah logika, filsafat, politik, musik, dan metafisika. Dalam bidang logika, ia menyetujui dan mengembangkan logika seorang guru besar ilmu logika yakni Aristoteles, sehingga ia layak disebut sebagai guru kedua atau Al-Mu'allim Ats-Tsani. Sampai sekarang, salinan tersebut masih tersimpan di perpustakaan Eropa. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah atau kota atau negara utama, yang membahas pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik yang baik. Yang kedua ialah Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Ahmad yang telah memiliki gelar sebagai Hujatul Islam karena perannya dalam membela kebenaran Islam, terutama dari para filsuf Batiniyah. Al-Ghazali merupakan seseorang yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendalami pengetahuan dan juga mengajarkan pengetahuan. Al-Ghazali telah diberikan anugerah sebagai seorang profesor selama 4 tahun pada perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad, tepatnya di tahun 1091 Masehi. Selama 4 tahun, ia mengajar telah mengentaskan studinya tentang teologi, filsafat, ta'limiyah, dan tasawuf. Yang ketiga ialah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Beliau hidup dalam suasana politik yang sedang berkecamuk, yaitu pada saat pemerintahan Al-Murafi'ah yang digulingkan oleh golongan Al-Muhadiyah, tepatnya di Marrakesh, tahun 1148 Masehi. Tahun kemudian, beliau menaklukkan Cordoba. Semasa hidupnya, beliau pernah memegang jabatan penting. Di antaranya pada tahun 1169 Masehi, beliau diangkat menjadi hakim di Sevilla dan kemudian di Cordoba pada tahun 1171 Masehi. Ketika menjabat sebagai hakim, beliau menulis banyak buku, terutama tentang filsafat. Pengaruh pemikiran beliau juga mendorong kemajuan peradaban Barat sejak abad ke-12, karena memang tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh filosof saintis Muslim. Yang keempat ialah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi merupakan seorang tokoh Islam asal Spanyol. Beliau telah menaruh perhatian cukup besar pada dunia filsafat melalui karyanya, terutama Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusyuf Al-Hikam, di mana ia membahas tentang hakikat manusia terkait dengan Tuhan, kosmos, dan jalan untuk menjadi manusia yang sempurna. Yang kelima ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun atau Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili adalah syekh dari semua ilmuwan sosial.
Beliau merupakan seorang filsuf muslim dalam bidang sejarah dan ilmuwan sosial pertama. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelopor filsafat sejarah, di mana dapat dibuktikan dari berbagai karya Ibnu Khaldun yang tersebar di belahan dunia, serta gagasannya yang selalu cemerlang mengenai sejarah. Beliau berpendapat bahwa asyabiah merupakan asas berdirinya suatu negara dan faktor ekonomis terpenting yang menyebabkan terjadinya perkembangan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, sosiologi merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi. Dinamika para sarjana Islam dalam mencari ilmu. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan di masa kerajaan selalu berjalan secara beriringan. Pendirian sosial muslimin dalam memahami posisi mereka dalam pengabdiannya. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kefanaan akan semua tatanan sosial, termasuk tatanan yang telah mereka buat. Meskipun banyak penelitian pada dasarnya yakin bahwa keterkaitan antara masyarakat dan budaya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat diwakili oleh pencapaian terhadap sejarah. Namun sebagian di antaranya mereka tidak percaya bahwa pencapaian tersebut cenderung akan membawanya di akhir sejarah. Hal ini dikarenakan adanya ketegangan metodologis dan hermeneutis antara ilmu pengetahuan, filsafat, teologi, tafsiran dalam Al-Quran, fikih, humaniora, dan mistisisme. Karena itu, didasarkan dari perkembangan ilmu pada Islam didasarkan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterkaitan pada hal-hal yang telah melaluinya. Sehingga atas dasar faktor inilah mengapa begitu banyak penelitian Muslim secara bersama telah unggul berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Analisis sosial dan objek-objeknya tidak dilakukan secara dekonstruksi, melainkan dijadikan sebagai keutuhan melalui integrasi dalam jaringan pengetahuan yang lebih luas. Sejarah perkembangan pemikiran dalam Islam. Ada masa periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Islam muncul pada awal abad ke-7 Masehi. Pada tahun pertamanya melakukan hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah adalah tahun 622 Masehi. Mengalami ekspansi ke seluruh timur, tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Peradaban Islam awalnya mengalami kontak dengan peradaban Yunani, Persia, India, dan Cina. Setiap kali terjadi kontak, peradaban Islam mampu menyaring konsep-konsep dan nilai peradaban tersebut untuk menerima dan memadukan apa-apa yang sesuai dengan ciri-ciri dan prinsip dasarnya dan menolak apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan normanya. Dengan begitu, dia mampu menarik keuntungan dari kontak-kontak tersebut agar tetap hidup. Dan selanjutnya ada periode modern 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Kemunduran dalam bidang pemikiran dan peradaban dimulai saat telah berakhirnya periode kejayaan Islam terus berlangsung dan dunia Islam mendapatkan dirinya di ujung jalan. Kemunduran progresif yang panjang. Sehingga abad ke-19 muncul pemikir-pemikir Islam yang ingin mengantisipasi keterbelakangan tersebut. Al-Afghani, Muhammad Abduh, Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Masing-masing dengan cara mereka mengkonsentrasikan perhatian mereka pada masalah pembaharuan dan mengasihkan unsur-unsur dalam pandangan hidup Islam dalam suatu masa kemajuan yang dikuasai oleh kategori-kategori pemikiran Barat. Tantangan dan strategi peradaban Islam dalam pengembangan iptek. Peradaban Islam pada iptek telah melahirkan pihak-pihak pro dan kontra. Ilmu pengetahuan memiliki tujuan, tetapi ada beberapa perbedaan pendapat antara filsuf dengan para ulama. Dalam perspektif sejarah, sains dan teknologi modern yang telah menunjukkan keberhasilan saat ini mulai berkembang di Eropa dalam rangka gerakan Renaissance pada 3 atau 4 abad yang lalu. Ilmu pengetahuan di Eropa dan Barat mengalami perkembangan setelah memisahkan diri dari pengaruh agama. Dalam pengembangan peradaban Islam pada iptek ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berbanding terbalik dengan tujuan iptek itu tersendiri. Para ilmuwan dan cendekiawan muslim menganggap perkembangan iptek perlu dikembalikan pada kerangka dan perspektif ajaran Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ilmu secara mendalam meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan mengungkapkan dirinya dalam semua upaya intelektual.
Di Indonesia pun usaha-usaha untuk menerapkan pandangan Islam sudah berkembang pesat. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid dan teologi. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual. Terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya tetap sama. Revolusi Pasca Westphalia telah mengubah tatanan sistem internasional dan konsep HI. Hal ini dikarenakan pada abad ke-14 telah terjalinnya hubungan perdagangan antara Mediterania, Timur Tengah, dan Eropa. Selama melakukan perdagangan, secara tidak langsung mereka telah menyebarkan ajaran Islam di bidang ilmu sosial dan filsafat. Perkembangan Islam dalam ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat terbatas, sebab ajaran yang diikuti berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Peradaban Islam sebelumnya mengalami kemunduran, dikala kemajuan orang-orang Eropa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan budaya. Dengan bangkitnya bangsa Barat, telah memunculkan persimpangan terhadap struktur kelas, pengembangan rasionalitas, faktor penghasilan, dan sebagainya. Namun sejak perkembangan pada abad 1920, peradaban bangsa Barat, sistem internasional dan praktiknya telah diikuti oleh negara-negara lain atas perspektif ide dan teknologi yang telah memperkuat balance of power. Sejarah Islam modern merupakan periode kebangkitan umat Islam. Masa modern dalam sejarah Islam ditandai oleh gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Islam membawa pengaruh peradaban dunia. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa telah berlangsung sejak abad ke-12. Pengaruh kebudayaan Islam terutama meluas atas Eropa melalui masyarakat Spanyol dan Sisilia. Walaupun tidak terlalu besar, namun Islam masuk melalui perang salib. Islam Concept of Knowledge Theory. Filosofer Arab bernama Rosenthal telah menekankan teorinya untuk membentuk peradaban Islam secara khas. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang diberikan orang Barat, penggunaan ilmu atau pengetahuan mencakup ilmu yang memberikan informasi dalam bentuk simbol. Sedangkan istilah ilmu atau pengetahuan lainnya mencakup konsep teori, tindakan, dan pendidikan. Dalam hasanah Islam, penggunaan ma'rifah dapat diidentik dengan ilmu atau pengetahuan, karena penekanan dan latihannya berdasarkan dengan ajaran Quran dan tradisi, khususnya para ijtihad. Kajian dalam Islam tidak pernah mengatakan bahwa hanya teologi saja yang berguna terhadap ilmu empiris, sebab konsep ini dapat berguna bagi kaum muslimin untuk melindungi dirinya dari kegelapan akan kebodohan dari pelaku kepentingan yang menguasai segala faktor secara tidak adil. Ibnu Khaldun, seorang Philosophy of History and Society, mengungkapkan bahwa pengetahuan Islam dalam perkembangan ilmu sosial dianggap tepat karena pengetahuannya telah ditanggungjawabkan dengan ajaran Quran dan Hadis terhadap rational choice seseorang dalam teori maupun praktek. English School Bikin Historical Sociology and Positivism. Filosofi Intara telah mengkaji pemahaman masyarakat internasional terhadap tiga rangkaian konsep. Yang pertama ada rationality, culture, and tradition. Dalam demokrasi liberal secara modern telah menunjukkan konsep moral dan etika merupakan kerangka konseptual yang telah dipisahkan dari konteks sosial dalam makna dan referensi. Kedua ada identity, narrative, and social action. Filosofer English School telah menyatakan bahwa konsep kekerasan preventif, pemahaman terhadap intersubjektif antar negara-negara yang membentuk masyarakat internasional akan memerlukan pengembangan institusi bersama dalam bentuk rasionalitas maupun common interest suatu negara secara efektif guna mendorong kerjasama internasional. Dan terakhir ada rules, institution, and practice international relation. McIntyre menyadari bahwa aturan hanyalah salah satu elemen penting yang mendefinisikan dalam praktiknya sebagai bentuk sistematis dari aktivitas kerjasama di mana aset atau tujuan yang melekat dalam pelaksanaan aktivitas tertentu diwujudkan dalam upaya untuk mencapai standar keunggulan yang ditujukan oleh aktivitas tertentu. Kesimpulannya, kelompok kami setuju dengan perkembangan iptek dalam peradaban Islam karena menurut kelompok kami memang perlunya penemuan-penemuan baru tersebut penting untuk dipahami karena akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir seseorang yang membawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat.